Shalom Pak Bu, Shalom semuanya, apa kabar? Baik semua pasti. Pak Bu, buat Anda yang kali pertama hadir, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Biarlah staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga buat Anda yang tidak sempat hadir secara onsite tetapi online. Jadi selamat mengikuti ibadah. Pastikan Anda tidak sendirian, kan kita selalu ada perjamuan kudus gitu ya Pak ya. Jadi hari ini saya akan membuka satu topik yang mungkin tidak terlalu sudah biasa ya, tidak menjadi sesuatu yang terlalu baru, sudah biasa saya bicarakan. Tapi kali ini saya mau masuk kepada sebuah dimensi yang mungkin lebih fokus sehingga keseharian apa yang harus kita lakukan. Kita buka firman Tuhan. Saya tetap menjadikan tema dasar tahun ini ada melihat keilahian Allah. Itu penting Pak Bu, supaya melekat dalam jiwa kita. Tapi firman Tuhan yang saya mau bacakan, saya ambil beberapa ayat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, peristiwa Diope, Dorcas ya. Seorang hamba Tuhan yang begitu setia melayani. Tapi apa yang terjadi? Ya mati ya. Kisah pasal 9 ayat 36 seterusnya saya bacakan Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kayaknya di layar ada ya. Nah, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik berbaik dan memberikan sedekah. Kisah 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kira-kira kalau Anda baca ini, sudah baik, banyak buat sedekah, mati lagi. Kalau kita tidak pahami, kalau kita tidak mindfulness, bahkan kita akan seringkali kecewa untuk mengiringi Tuhan. Ada begitu banyak orang hanya hadapi sedikit masalah, langsung kecewa. Saya teruskan. Di Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah ini ada satu harapan, apa memang hanya melayat? Biasanya kan kalau ada yang meninggal, kawan-kawan, sahabat, sana, family kumpul, tapi melayat. Satu melayat, kedua, ya doakan yang ditinggalkan kali ya. Tapi ini beda. Ini kali ini segera datang ke tempat kami berarti ada suatu ekspektasi ilahi yang ada pada mereka yang ada di situ. Petrus loh yang dipanggil. Mengapa Petrus yang dipanggil? Ada apa dengan Petrus? Hari ini menjadi kata kunci yang saya sharing. 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saya belum selidiki sih, kenapa semua yang kumpul janda gitu. Bapak-bapak kagak ada. Konon kata orang janda-janda lebih banyak beriman, maka tidak tergoda oleh kondisi kehidupan. Di sini sih nggak ada yang janda ya. Jadi kalau ada ya harus belajar. Naikkan iman. Ketika iman naik, imunnya juga kuat menghadapi godaan fisik. Seperti itu kira-kira.
Ayat 40 ini yang saya mau share pada hari ini. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Para saintis mengatakan bahwa kata mati di sini sebenarnya dalam bahasa asli bukan mati, tidur. Pedulilah apa yang mau mereka ngomong ya. Mereka nangis kok. Hanya kadang-kadang orang tidak percaya mujizat sehingga seringkali coba menafsirkan yang aneh-aneh. Dan tafsiran itu memenuhi keinginannya, memenuhi pendapat dia. Pak Bu, ketika kita tidak menyadari, tidak mengerti firman Tuhan, terkadang kita akan mudah dipengaruhi pendapat orang. Hati-hati, pendapat sekecil apapun kalau sudah mulai merasuk atau masuk ke dalam memori pikiran kita, maka itu akan menjadi kendala hidup kita. Kalau saya boleh istilah katakan, kendala mengendalikan ya perjalanan hidup kita. Padahal Alkitab jelas pembukaan kitab Yosua sebagai seorang hamba Tuhan berkata, maukah engkau berhasil? Ya, kenapa? Keberhasilan itu menghantar kita. Keberhasilan itu ada kendaraan menghantar kita mengalami perjanjian ilahi Tuhan. Nah, di situ dikatakan berhasil dan beruntung. Beruntung itu bukanlah tujuan akhir, tetapi itu merupakan sebuah merupakan sebuah apresiasi, merupakan hadiah, ya memberikan hadiah. Tetapi kenapa dia katakan beruntung? Karena keberuntungan itu tersedia dalam pencapaian yang akhir adalah kerajaan Allah. Nah ini gambaran Yosua, tujuan hidup Yosua bukanlah keberuntungan di padang gurun, tetapi Yosua lah yang melanjutkan estafet masuk ke tanah perjanjian. Pak Bu itu mesti mengerti bahwa kita ini semua sedang melanjutkan estafet perjalanan hidup. Dan hidup kita tujuan akhir itu adalah kerajaan Allah dan perjanjiannya. Bukan yang kelihatan ini. COVID-19 itu hanya lintasan kehidupan, tidak usah persoalkan. Makin kamu lihat dia makin genit lalu dia makin suka. Ya seperti itu. Nah untuk mencapai pada sasaran akhir, Yosua berkata, hendaklah engkau perhatikan, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka perjalanannya yang menjadi kendaraannya itu berhasil. Kata berhasil dalam bahasa Inggrisnya success. Saya tambahkan successfulness lah. Ya, selalu pakai ness aja lah. Nggak tahu salah atau enggak. Ini ada guru saya di sini, Pastor Sukardi. Kalau salah langsung angkat tangan gitu, bro, supaya saya tidak dibului di luar. Baik, kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari ayat yang mesti kita sharing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-40, di sini ada ayat-ayat yang saya mesti bahas buat kita. Saya buka dulu. Nah, Alkitab katakan di sini. Petrus saat waktu ketemu dengan masalah, perhatikan bahasa saya. Petrus ketika ketemu dengan masalah, Pak Bu, ini bukan masalah Petrus. Petrus itu dibawa, saya suka gunakan kalimat kata kooptasi. Ada banyak orang suka komplain, itu kan biasanya dipakai di parlemen. Iya, artinya Petrus yang tidak tahu menau, kemudian dibawa ke dalam masalah mereka. Sebagai hamba Tuhan kalau masuk ke masalah orang, kalau tidak memiliki mindfulness, maka dia akan berdoa secara apa? Rutinitas, biasa aja. Ya hamba Tuhan kalau disuruh dalam nama Yesus sembuh, kalau udah mati, mungkin kalau ada berita mati, ya bawalah perlengkapan penghiburan. Di tempat kita pernah kejadian, Bu Kim juga ada di sini ya. Jadi ada jemaat sini meninggal. Karena dia meninggal, lalu apa yang ada dalam benak pikiran buat Anda di dalam gereja?
Kalau meninggal taruhnya di mana, penghiburannya jam berapa, kan gitu. Siapa yang ngurusin, kira-kira gitu loh. Nah ada satu jemaat karena meninggalnya subuh, lalu dia kasih tahu sama PKS ya itu Bu Kim Chu. Ini mah Bu Kim Chu ya punya kesaksian lebih bagus ya. Dia bilang ini loh si A meninggal. Bu Kim Chu, Pyong Hisen ngaicon ai tokoh. Nah, dia bahasa kayak biar taruh aja, pulang baru doakan. Loh orang udah mati di apa ya. Maksudnya penghiburan. Datang petugas, dengan susu bernama gak enak. Datang petugas gereja juga yang biasanya ngurus kematian. Lalu apa? Enggak Pyong Hisen ya, ngailoi. Tapi bawa semua perlengkapan penghiburan. Kira-kira begitu. Nah tetapi sebelum dia datang, Bu Kim Chu ini pulang ke rumah ngeliat Nabi ya, di mana orang yang mati itu? Lalu dia lihat ada di samping itu, lalu apa kata Bu Kim Chu? Feng Shui Yasu kai miang ha hong hiloi. Maksudnya apa? Dalam nama Yesus aku perintahkan bangun. Pertanyaan saya, bangun enggak? Saya pernah lakukan, enggak bangun loh. 4 kali tanya si Gideon, enggak bangun, hanya keluar keringat aja. Lalu ikut. Hanya 1 kali pernah ya di hulu sana. Lalu waktu dikatakan Feng Shui Yasu kan yang hong hilai, artinya dalam nama bangun, itu orang bangun dia. Ngitemen maai anau, maksudnya ngapain di sini rame? Katanya sudah berapa jam. Lalu mulailah orang berpendapat dengan berbagai pandangan secara ilmiah. Oh ini mati suri, ini belum sah. Terserahlah mau ngomong apa. Tapi buat saya mujizat tetap ada. Kalau Bapak Ibu tidak percaya mujizat, lu ngapain jadi orang Kristen? Saya pernah ngomong sama Pak Yos, almarhum. Pak, bahwa yang namanya kekristenan itu adalah pemuritan. Yang namanya Injil itu mujizat. Mujizat itu Injil, nggak ada lain Pak. Hanya itu toh. Jadi sederhana, Ton. Iya hanya sederhana. Karena itu yang membuat saya percaya Yesus. Walaupun tanpa ada penginjilan secara direct ke saya, hanya saya berseru kepada nama Tuhan, rupanya yang punya nama Tuhan itu Yesus. Dan dia datang dan saya jadi orang Kristen. Dan itu persoalannya. Ya, saya suka ngomong ini, kalau saya cerita jadi panjang lagi. Saya bertobat karena saya berseru. Kenapa saya berseru? Saya dulu tuh enggak percaya namanya ada agama dan percaya Tuhan ya. Tanda petik sedikit agak aneh-aneh lah. Tapi karena saya sakit-sakitan sudah sekian lama, 1 tahun lebih. Apapun saya lakonin yang penting sembuh. Satu hari abang sepupu saya, pas ini adik-adiknya semua ada di sini hari ini. Ini bukan kebetulan juga, ini ada 2 kakak saya. Ya, itu kakak sepupu sebenarnya. Nah abangnya itu ada di Hong Kong. Sekarang usah Hong Kong atau Cina sekarang saya enggak, udah lama. Jadi dia itu sangat akrab dengan saya dan dia ngeliat saya kok menderita banget. Dia bilang begini, Kiang, nang seyap nang, le siang kiang, le siang cutmia. Tapi kini akhirnya letak kalimat le siang ngah. Kenapa saya dibilang begitu? Karena saya tengah malam dimandiin air kembang dan macam-macam dilakonin itu. Dan lihat itu sudah tak logis lagi. Sudah gak bisa diterima dengan logika sehat. Karena dia ngomong begitu, abang saya gak bisa buat apa-apa. Nah karena gak bisa apa-apa saya berseru, ya Tuhan apa salah saya? Kalau malam itu yang datang yang lain pasti saya pengikut dia. Tapi yang datang itu Yesus. Maka Yesus Kristus yang datang kepada saya, dia tidak pernah jauh dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terserah Bapak Ibu mau percaya tidak, kan buat saya ngalami. Nah itulah yang dialami oleh Dorcas atau Tabita. Dalam konteks Alkitab dia sudah mati dan para janda menangisi. Ya saya nggak ngerti janda kenapa menangisi kalau bapak-bapak enggak. Ya, intinya saat itu sangat kondisi yang sangat tidak terlalu baik siapapun masuk ke sana. Tapi datang seorang hamba Tuhan bernama Petrus, dia berkata begini, Tabita. Dia bilang apa? Tabita, bangkitlah. Orang mati kok disuruh bangkit. Logikanya di mana? Logika manusia memang tidak bisa menyelami apa yang sedang terjadi. Tetapi logika keilahian selalu akan mengkondisikan kondisi yang sedang terjadi. Ada amin? Nah, saat waktu dia katakan bangkit, maka kebangkitan itu terjadi. Saya sebut itu namanya apa? Tabita membuka mata dan melihat. Itu topik kita tuh. Pak, Bu.
Pelajaran apa sih yang kita dapatkan? Saya tidak tahu hari ini apa yang mengalami kematian. Barangkali imannya, barangkali hubungan keluarga, barangkali bisnisnya, barangkali ide-idenya sudah lumpuh karena COVID yang begitu merajalela itu ya, yang sudah begitu menyengat, saya punya istilah menyengat itu. Sehingga kita lebih banyak fokus kepada COVID, tapi kita tidak pernah mau mengerti tentang keilahian Allah. Sehingga kita mulai menangisi kondisi kita, makin lama kondisi kita makin parah dan terjadilah kematian-kematian. Saya tidak tahu kematian Pak, fisik dan sebagainya. Ini ada satu video yang kemarin saya ambil, bisa jadi ilustrasi sebenarnya sih ya. Aneh-aneh sih ya Pak, lucu-lucu lah. Boleh kali putarin bentar. Ya, beberapa menit. Waktu khotbah saya 30 menit. Karena dibayar segitu. Mana itu barang? Oh, di samping situ. Dia nggak pernah dikasih tunjuk. Lihatnya di samping. Itu buah naga itu. Coba lihat. Itu barang. Itu pada buah naga di jus itu enak. Tapi semua orang tunduk kepada dia. Ya kan? Siapa saja. Hunter, carpenter, ya, parlementer, semua tunduk kepada dia. Nah, itu apa itu? Orang-orang yang jago-jago tunduk kepada dia. Termasuk yang suka Anda nonton di bioskop. Superman. Ada Blackman, ada Hulk. Si Hulk ketemu teman saya dari timur. Anak kecil. Nggak ngerti dia. Dia pikir ini buah naga kali ya. Dia kelihatin aneh juga barangnya. Jadi lihat itu bukan musuh ya. Dia jangan jadikan itu musuh. Kenapa? Kalau ada musuh itu berarti kita mesti lawan. Lihatlah bahwa itu adalah suatu benda yang memang tidak akan bisa mengganggu hidup kita. Nah, kenapa? Dia ngerti barang itu karena mindfulness. Mataku tertuju padamu, genap hatiku ku serahkan padamu. Nah, ini ilustrasi aja sih. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri atau keadaan hidup mereka. Beri kemuliaan buat Allah kita. Yang buat ilustrasi bagus ya. Jadi pengertian gini, hampir seluruh dunia itu tunduk kepada satu benda. Menurut seorang profesor itu bendanya itu kecil. Ya, kalau dikumpulin satu ember kasih sabun, satu sendok itu mati semua. Tapi dia bisa mempengaruhi semua sendi kehidupan. Siapa saja kamu lihat semua presiden di dunia, semua tunduk tuh pakai masker. Artinya itu barang begitu besar. Bukan berarti begitu lihat ini semua kita tidak perlu pakai masker. Itu protokol kesehatan. Tapi apa sih yang kita dapatkan dari ilustrasi ini? Bahwa hidup kita itu harus mengerti kehendak Allah. Mindfulness. Mengerti kehendak Allah. Kita mempunyai kepekaan spirit untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Ini sebuah movement buat kita membangun menjadi momentum. Ini sebuah keadaan. Jadikanlah keadaan pandemi ini adalah satu kesempatan buat kita nyatakan keilahian Allah. Sehingga dunia akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa Pak Bu kita harus bersikap seperti itu? Karena bukan kita nekat.
Bukan kita nekat buka masker, bukan kita nanti di jalan, atau bukan kita ketakutan lalu rumah nggak berani keluar. Semuanya ada dalil ayatnya. Nah, buat Anda dan saya perlu mengatakan seperti Petrus katakan, bangkitlah. Nah, nanti begitu lepas ibadah ini semua kita mulai memperkatakan. Kalau bahasa psikologi ini Bapak afirmasi, tetapi saya tidak menggunakan istilah bahasa psikologi. Bahasa spiritualnya, apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Ini ada ayat-ayat firman Tuhan cukup bisa memberi inspirasi. Ya. Di dalam Markus 11 ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini kalimat, nah kemudian saya langsung lompat ke 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang, ini prosesnya, tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Bilang apa? Pak Bu, saya mau tanya, ini siapa yang tulis? Siapa yang tulis ini? Yang tulis memang Markus, tetapi siapa yang memberi ilham? Bukankah Alkitab berkata seluruh tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah ilham roh? Gunanya apa? Gunanya untuk mengajar, mencerahkan kita. Buat apa lagi? Ya, mengajar, menyelidiki kita. Hidup kita di mana? Posisi kita di mana? Itu firman Tuhan. Lalu apa? Memperbaiki sikap dan perilaku kita. Lalu memimpin kita kepada kebenaran Allah. Bukankah Alkitab berkata, kebenaran itulah yang memerdekakan. Maka itu jangan membenarkan diri dengan pikiran. Biarlah firman Tuhan itu yang membenarkan kita. Lalu dikatakan ayat 16, diperlengkapi setiap perbuatan-perbuatan baik. Pak, Bu, saya mesti berkata terus terang. Anak saya pernah larang saya. Kalau papa ngomong itu jangan bilang aku jujur. Katanya kalau begitu papa kemarin bohong dong. Jadi kalimat yang benar berterus terang. Jadi aku kemarin Pak sembunyi-sembunyi. Saya mau berterus terang. Sebenarnya Pak Bu, Alkitab katakan. Hanya kitalah yang memperkecil ruang lingkup hidup kita. Karena pikiran kita. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata. Apa saja yang engkau katakan, maka itu akan terjadi. Dan pastilah itu akan terjadi. Tapi terkadang kita tidak berani memperkatakan, kita sembunyikan. Waktu kita memperkatakan, ada konsekuensi logisnya, ada konsekuensinya bahwa akan terjadi sebuah namanya timbal balik. Waktu kamu memperkatakan kebenaran, kebenaran itu pasti akan balik untuk menerangi, di mana kamu posisinya. Ketika kita tahu posisi kita nggak benar, kita mulai nggak berani untuk mengikuti apa yang kita perkatakan. Dan itulah saya istilahkan mempersempit ruang kehidupan kita. Akibatnya apa Pak Bu? Hidupnya menjadi apa? Biasa-biasa. Kalau hidup biasa-biasa saja enggak apa-apa. Yang jadi masalah pikirannya sia-sia. Kalau hidup biasa kan pikiran sia-sia. Pikirannya yang enggak mulu, ya kan? Pikirannya semua di sekitarnya enggak ada yang benar, yang paling benar dia. Apapun yang dia lakukan dia yang paling benar. Dan itulah menjadi namanya apa istilahnya? Ya, itu membela diri dengan tidak benar. Nah, kalau Alkitab katakan bahwa firman Tuhan sudah dipentangkan secara ilahi, Pak Bu perhatikan. Secara ilahi itu sudah tersebar. Kalau saya gunakan sudah terresonansi. Istilahnya kalau kita menggunakan fisika hukum Gabutala itu sudah bunyi. Twing, dan gelombangnya sudah jalan. Tinggal dia akan menemukan objek yang mempunyai ritme yang sama baru akan terjadi resonan. Paham ya? Paham nggak? Dan Allah sudah berfirman gelombang energi, mujizat, kesembuhan, pemulihan sudah terjadi. Pak Bu, catatan, tidak ada di dalam tema topik saya.
Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 21 berkata bahwa Yesus ada di sorga. Kemarin saya sedikit kasih catatan tentang lagu berdiri di tengah-tengah kita itu. Nggak salah sih, itu hanya metafora. Tetapi yang kendala itu kalau kita jadikan itu kebiasaan. Bahwa Yesus Kristus harus di sorga, ngapain di situ? Menantikan pemulihan segala sesuatu. Lah, kalau saya berkata begini kepada anak saya, Fit, Sak, Van, Si, tolong ya kamu bersihin rumah, saya nanti mau datang. Artinya perintah saya mereka lakukan toh. Kalau sudah selesai saya datang, artinya sudah ada perintah. Paham ya, saya contoh ya. Allah katakan saya ada di sorga menantikan apa? Pemulihan. Loh, siapa yang memulihkannya? Firman-Nya sudah ada di bumi ini yang sedang mengerjakan pemulihan segala sesuatu. Dia memulihkan telinga kamu enggak? Yang conge-conge itu loh. Yang susah dengar itu loh. Dia memulihkan otak kita enggak? Yang tumpul-tumpul itu loh. Yang segede papau itu. Pikirannya hanya ke egonya aja. Berarti ada masalah itu. Tidak terjadi proses pengembangan. Gelombang itu memulihkan kesehatan kita enggak? Memulihkan. Lalu memulihkan usaha pekerjaan kita enggak? Memulihkan. Karena itu sudah difirmankan, maka cukup kita cuma memperkatakan. Itu yang pertama. Petrus lakukan itu karena ada alasannya. Karena di ayat yang pertama dikatakan ada satu ayat yang harus menjadi rujukan. Ayat 20 dikatakan apa di situ? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Petrus. Ini mana tuh? Nah, di sini nih. Lalu ia berlutut. Sini lengkap gak ya? Oh, sini lengkap, sana kepotong. Lalu ia berlutut dan berdoa, Pak Bu. Masalah orang, kita sulit untuk berempati. Saya pernah ngalami waktu di Taiwan khotbah. Apa yang ganjil saya? Rupanya ini. Senjata darurat. Jadi saya lagi khotbah. Tiba-tiba ada satu anak kecil kena tip. Saya lihat nggak bisa karena rame-rame keroyokin dia kan. Itu anak matanya sudah kayaknya tuh kelipet gitu. Terus saya bilang, tenang ya pendeta. Empati saya sampai di mana? Tenang, serahkan kepada Tuhan. Iya, bukan anak kamu. Ya kan? Saya serahkan kepada Tuhan. Lalu sama pendeta, gembala, ya Tuhan jangan sampai terjadi apa-apa. Saya tahu karena dia takut kalau terjadi sesuatu kan gereja ada masalah kan. Ada yang meninggal lagi ibadah kan. Lalu langsung dibawa ke rumah sakit. Saya bilang tenang, Tuhan sudah menyembuhkan. Langsung dibawa anak, mamanya, bapaknya sama gembalanya pergi ya. Istri saya tahu waktu itu. Kayaknya anak-anak saya juga ikuti deh. Di perjalanan itu anaknya langsung sembuh. Balik lagi. Nah, saya langsung ngambil keuntungan juga. Apa juga gua ngomong tadi, jangan repot-repot, tetap ibadah saja. Itu mengambil keuntungan. Nah, ini saya harus berkata apa? Terus terang. Ya saya kan enggak empati apapun. Nah, pulang ke Indonesia kita ada acara KKR. Mari bersuka cita. Itu tema yang sangat luar biasa sekali. Lalu malam besok mau ibadah, malam ini terjadi apa? Anak saya yang nomor 2 panggil, Pa, dipanggil mama, ada apa sambil nangis? Karena saya lagi konseling, udah agak malam sih jam 8 gitu. Ada apa? Dipanggil mama, tapi dia gak berani ngomong. Saya jalan sih biasa santai-santai aja. Begitu saya lihat sekarang bukan lagi di Taiwan, tapi anak saya yang kecil itu peristiwanya sama. Nah ini kan beda. Ini enggak diundang, tapi ini sudah terkooptasi ke dalamnya. Artinya apa? Sudah terasimilasi karena itu anak. Saya pegang anak itu, saya bilang apa? Karena ada banyak mereka yang nangis. Keluar, percis tuh kayak Petrus juga. Keluar kalian, saya minta keluar. Lah mau doa apa ya kondisi gini ya? Saya mau doa apa? Ya kan agak sedikit lata juga sih kadang-kadang ikut sana. Waktu saya angkat itu anak, tiba-tiba firman itu muncul dalam hati saya. Bapak, aku tetap bersuka cita, ini milikmu. Dan sekarang juga saya minta dalam nama Yesus, kembalikanlah hambamu merawat. Tiba-tiba itu anak nangis. Lalu saya bilang sama istri saya, tak usah khawatir.
bawa aja dia tidur, lalu datang dokter periksa nggak apa-apa, udah sehat. Besoknya kita pergi KKR, mujizat tetap ada. Pak Bu kalau mau cerita panjang, buat KKR cocok. Pendeta satu ini sudah banyak mengalami hal-hal, bukan saja untuk orang lain, tapi dalam diri sendiri. Itu yang membuat kita mempunyai apa? Hati berdoa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Petrus kenapa bisa harus berlutut? Karena dia perlu mengalami namanya mindfulness. Memang ini peristiwa orang lain, tapi tolong dong ngalami masalah orang lain dengan pikiran Tuhan. Cari pikiran Tuhan. Maka dikatakan apa? Berlutut dan berdoa. Waktu saya sudah mau selesai, saya kasih beberapa kalimat saja. Kata berdoa dalam bahasa asli ada dua. Bahasa Ibrani namanya Penei Yahweh, artinya apa? Bertatap muka, Pak Bu. Doa itu bertatap muka. Dalam bahasa Yunani disebut prosnoia atau prosesoia. Ya, pros itu seperti kita proskunio itu mencium. Penyembahan itu sering kita ngerti proskunio. Tapi kalau doa namanya prosnoia. Prosnoia itu pikiran kita itu menyatu dengan pikiran Tuhan. Nah, itu kata doa. Pak Bu, ketika kita berdoa, pikiran kita menyatu dengan pikiran Tuhan, kita sedang menginstal keilahian Tuhan. Maka kita bukan lagi menggunakan pikiran kita, tapi pikiran Tuhan. Tuhan mau bilang apa tahap anak itu? Kalau Tuhan bilang gak usah doa, ya pergi aja. Seorang sahabat saya tidak sebut namanya, satu hari dia disuruh KKR, ketika dia datang pada Tuhan, hari itu dia bilang, saya batalkan, saya mau pulang. Panitia semua kalang kabut. Ada apa? Karena Tuhan suruh dia yang KKR, dia pulang. Mereka paksakan mau KKR, persiapan cari penggantinya, tiba-tiba kerusuhan datang. KKR. Nah, itu kalau hamba Tuhan sudah ngomong hati-hati. Kalau yang mindfulness, dia mengerti kenal. Buat apa sih kita doa, Pak Bu? Doa itu menyatukan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kita bisa mengerti pikiran Tuhan. Maka itu di situ katakan, percayalah kepadaku. Walaupun waktu saya sudah selesai, tapi saya mesti jelaskan kata percaya itu dulu. Apa sih kata percaya? Kata percaya, Pak Bu, pikiran dan perasaan. Kata percaya, pikirkan Tuhan, rasakan Tuhan. Dan itu yang sering saya gunakan istilah meta mind. Ubah mindset kita. Pikirkan firman Tuhan seperti anak kecil tadi. Pikirkan Allah. Ngalami keilahian dari surga. Dan kita mengerti apa yang kita hadapi. Mau mundur atau mau maju. Jangan pakai pengalaman. Bodoh sekali kata orang, bukan kata saya. Suka ngomong, bodoh sekali. Udah tahu zaman COVID masih berkumpul. Ya memang gak boleh rame-rame. Orang bijak mah kalau lihat masalah minggir, betul nggak salah juga. Tapi kalau jadikan itu sebagai pembelaan diri, nah itu yang masalah. Paham ya? Kita menggunakan ayat membela diri kita. Pak Bu, otoritas tertinggi adalah pemerintah di dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah keluarga. Sebenarnya keluarga otoritas tertinggi karena semua tatanannya sama. Ya, memiliki hukum yang sama. Hukum keluarga, hukum pemerintah, hukum Allah itu sama. Yaitu mengerti tentang kehendak Allah. Seperti itu yang harus kita pahami, Pak Bu. Nah, ayat terakhir ini kan tadi kalimat ini mesti ada ayatnya dong ya. Diri dulu ya. Mereka udah bayar loh. Enggak guyonan. Yohanes pasal ke-7 ayat 38, mengapa kita mesti bermetamind? Supaya kita mengalami yang namanya mindfulness, mengerti kehendak Allah. Ya ini ayat yang sangat bagus guys. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sore saya ada sesi kedua nggak sama. Dan saya lanjut dari sini. Tapi ini saya kunci dengan satu kalimat penting buat Anda. Ketika kita bermetamind, mengerti ya metamind ya? Artinya pikiran dan perasaan kita sudah Tuhan. Itu kata percaya kan. Kita sedang menginstal
keilahian Allah ke dalam hati kita. Maka dikatakan apa itu? Air. Air yang dimaksudkan kalau Anda baca ayat berikutnya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi batinmu, maka apa yang engkau niatkan, bukan lagi Tuhan, bukan lagi kita yang kerja, tapi Tuhan turut bekerja. Nah, itulah sebabnya untuk bermetamain bukan lagi boleh atau tidak boleh. Lalu bagaimana tanda kita bermetamain sampai kita mindfulness? Tandanya cuma satu, buah roh. Jangan dulu kita lakukan karunia, kecil Pak Bu. Setan juga bisa karunia, tapi buah roh setan tidak bisa. Tanda kita sudah di dalam Tuhan, saya tidak uraikan, baca di rumah lah. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh, kasih, sukacita, damai, setia, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Ada atau enggak? Kalau enggak ada, saya belum berdoa, doanya hanya memenuhi hawa nafsu, daging. Pengennya diberkati, pengennya sembuh. Tidak salah semua itu. Tetapi doa adalah terjadi pertukaran nilai. Bukan lagi pikiran kita, tapi pikiran Allah. Maka kasih menjadi utama, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kata kuncinya kemurahan. Tanda kita murah hati enggak? Waduh, lagi pandemi, toko masih susah. Hei, dengar. NTT butuhkan kita. Jawa Timur butuhkan kita. Indonesia butuhkan kita. Paling tidak berdoalah. Kalau memang dompet masih ada sisa, keluarkanlah. Beri, maka Tuhan akan mencukupkannya. Haleluya.